Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya adalah Maulinda, SSI MSI. Saat ini saya adalah seorang bertugas sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Rambi Mekah, Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Nah, teman-teman semuanya, baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ajar di Fakultas Teknik Universitas Rambi Mekah. Selama ini Fakultas Teknik mempercayakan saya untuk mengampu mata kuliah fisika dasar dan kalkulus pada 4 prodi di Fakultas Teknik, yaitu prodi teknik komputer, teknik industri, teknik lingkungan, dan teknik kimia. Nah, terkait video yang saya buat ini adalah untuk syarat saya mengikuti sertifikasi dosen SMART tahun 2021 pada unsur pendidikan dan pengajaran. Baik teman-teman, untuk lebih memudahkan saya menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran yang saya lakukan, teknik pembelajaran, media pembelajaran yang selama ini saya lakukan di Fakultas Teknik, saya akan coba share screen untuk memudahkan saya. Nah, di Fakultas Teknik awalnya pada tahun 2020-2021 ganjil, di sini saya mengambil tahun ajar 2020-2021 ganjil pada saat pandemi tentunya itu kami melakukan perkuliahan secara daring ya, secara daring, dan platform yang saya gunakan sebagai media pembelajaran saya di sini adalah menggunakan Google Classroom. Nah, di sini terlihat ada mata kuliah fisika pada 4 buah prodi yang saya ampu. Ini pada prodi teknik lingkungan, teknik industri, dan teknik kimia, serta teknik komputer. Nah, adapun kegiatan aktivitas yang saya buat di platform Google Classroom ini yaitu terdiri dari absensi semester ganjil 2020-2021. Ini merupakan absensi kehadiran mahasiswa. Nah, pada absensi ini saya setiap mengisi, saya akan membatasi durasi pengisian kepada mahasiswa supaya melatih kedisiplinan mahasiswa dan keseriusan mahasiswa tentunya, walaupun proses pembelajaran yang kami jalankan itu secara daring. Nah, kemudian materi dan bahan ajar yang akan saya berikan kepada mahasiswa saya kirimkan juga melalui platform Google Classroom ini. Nah, di sini saya kirimkan setiap pertemuannya, dari pertemuan 1 ya sampai pertemuan ke-13. Nanti ada pertemuan 14 dan sampai 15-16 itu sudah UTS dan UAS. Nah, materi yang saya kirimkan itu bisa berupa dalam bentuk PDF, dalam bentuk slide atau PowerPoint, atau juga dalam bentuk video tentunya. Nah, selanjutnya biasanya saya mengirim materi ini 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Nah, tujuan saya supaya ketika mahasiswa dan saya mulai melakukan proses pembelajaran, mahasiswa sudah memiliki bekal untuk kita diskusi di dalam kelas nantinya. Nah, diskusi yang kami lakukan, interaksi biasa saat pandemi, saya melakukan proses pembelajaran sekali-sekali melalui Zoom atau juga melalui diskusi-diskusi langsung di Google Classroom ini. Nah, atau juga terkadang melalui WA. Jadi kalau saya tidak memaksa mahasiswa untuk berkomunikasi di Google Classroom karena terkait dengan sinyal internet yang tidak baik di daerah pelosok tentunya. Nah, terkadang melalui WA juga saya diskusi dengan mahasiswa, dan apabila memungkinkan sinyal yang bagus, maka aplikasi Zoom juga sudah pernah kami lakukan. Nah, kemudian untuk tugas, kuis, UTS, dan UAS semuanya saya
tampilkan juga di aktivitas di platform Google Classroom ini. Setiap tugas yang saya berikan kepada mahasiswa, misalnya tugas kelompok, ini saya detilkan arahan instruktur dari saya, sehingga saya harapkan mahasiswa dapat mencerdasi atau melaksanakan apa yang saya instruksikan. Kemudian jawaban-jawaban dari tugas yang mahasiswa kerjakan, saya mintakan mereka untuk mengirim ke platform Google Classroom juga. Nah, UTS dan UAS saya buat soalnya dalam bentuk Google Form ya, dalam bentuk essay, kemudian nanti jawaban essay tersebut diupload ke Google Form. Itu akan lebih memudahkan saya untuk memeriksa, dan nanti jawaban tersebut akan saya kembalikan kepada mahasiswa. Kalau misalnya nilainya sedikit, saya akan melakukan remedial sampai nilai mahasiswa itu mencukupi untuk nilai yang baik. Nah, kemudian selain ini proses pembelajaran pada semester ganjil 2020-2021 dan genap tentunya. Nah, untuk proses pembelajaran 2021-2022 ganjil sekarang yang sedang berlangsung sekarang, universitas mewajibkan kami untuk menggunakan aplikasi e-learning. Nah, di sini terlihat bahwa saya juga mengajar di 4 buah prodi yang ada di Teknik Informatika terkait mata kuliah fisika dasar dan kalkulus. Di sini fisika dasar ya. Nah, dan kalkulus. Walaupun untuk aplikasi e-learning yang ada di universitas di fakultas ini belum begitu maksimal, tetapi kami terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sehingga nantinya akan menjadi maksimal. Nah, kemudian di dalam e-learning ini saya juga mengajar kalkulus di prodi teknik industri. Nah, ya, kalkulus di prodi teknik industri. Kemudian di teknik industri juga saya mengajar mata kuliah fisika dasar. Baik. Nah, untuk interaksi proses pembelajaran semester ini, saya kebetulan mahasiswa juga sudah ramai yang ada di daerah Banda Aceh, maka saya akan mengadakan tatap muka atau hibrid. Jadi sebagian luring, sebagian tatap muka. Karena ini mengingat mata kuliah yang saya ajarkan ini kalau dilakukan secara daring kurang efektif. Mahasiswa juga sudah mulai mengeluh karena kurang efektif dalam menerima, memahami materi yang mereka terima. Dan untuk tatap muka saya lakukan beberapa kali, selanjutnya tetap melalui platform e-learning dan diskusi melalui WA dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan hibrid ini saya bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap mahasiswa, sehingga walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, semangat mahasiswa untuk belajar akan tetap berkobar tentunya. Nah, selanjutnya selain saya media pembelajaran yang saya gunakan di sini, media pembelajaran lain, yaitu sebelum saya memulai proses pembelajaran, saya selalu memberikan file RPS saya kepada mahasiswa. Nah, ya di sini ya, oke. File RPS. Nah, di RPS ini saya menggunakan perangkat RPS yang saya buat di sini adalah capaian pembelajaran ya, CPL Prodi, kemudian ini saya susun berdasarkan CPL ESN Dikti dan CPL Prodi tentunya. Kemudian CPMK saya susun berdasarkan CPMK dari Pedoman Akademik Prodi. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah saya cantumkan juga di sini, bahan kajian, referensi yang terupdate juga tentunya, dan media pembelajaran. Baik. Nah, komponen-komponen item semua terkait proses RPS dalam proses pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ini saya cantumkan semua di sini. Di dalam proses pembelajaran sebelum melakukan pada pertemuan pertama, biasanya saya membagikan RPS ini kepada mahasiswa untuk mereka, untuk sebagai acuan mereka untuk membaca atau mengetahui materi-materi apa saja selanjutnya yang harus disampaikan disampaikan minggu depan. Kemudian
sejauh mana pemahaman yang harus mereka pahami terkait materi-materi yang akan saya ajarkan nantinya. Dan itu sudah saya lakukan selama ini, dan saya lihat mahasiswa semakin aktif dan public speaking mereka di dalam kelas itu semakin meningkat karena mereka sudah mempelajari di rumah mereka masing-masing terlebih dahulu. Baik, nah di dalam proses pembelajaran, aktivitas pembelajaran atau pengalaman mahasiswa itu dalam bentuk ceramah ya, mahasiswa mendengar materi yang saya sampaikan, kemudian ada kasus yang akan kami selesaikan secara bersama-sama. Baik, nah saya rasa untuk proses pembelajaran, media pembelajaran saya pada Fakultas Teknik demikian yang dapat saya jelaskan. Saya terus akan mengupdate metode-metode terbaru dan informasi-informasi terbaru terkait proses pembelajaran, media pembelajaran, dan teknik pembelajaran, sehingga nantinya akan meningkatkan capaian pembelajaran lulusan mahasiswa saya menjadi mahasiswa yang berkompeten tentunya di bidangnya masing-masing. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.